Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan saudaraku. Setelah sekian lamanya, akhirnya kembali malam hari ini kita kembali berjumpa. Amin. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih buat pengurus persekutuan doa di sini yang mengundang dan mempercayakan firman Tuhan ini kepada saya. Mari saudaraku kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal pertama ayat yang pertama, ya. Kita akan baca terus sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dengan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Sebab tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon, dan sebelah sana, yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar. Di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Saudaraku, setiap manusia yang lahir makin hari pasti akan makin tua. Amin. Dulu saya pernah muda seperti saudara, ya. Tapi saudara dan saudara belum pernah menjadi orang tua seperti saya. Amin. Nah saudaraku, saya percaya setiap manusia makin hari saudara dan saya akan makin menjadi tua. Ini hukum alam yang tidak bisa dibantah. Dan pada waktu saudara dan saya makin hari akan makin menjadi tua, maka akan terjadi perubahan yang alami di dalam setiap hidup saudara. Oleh sebab itu, kalau terjadi perubahan, jangan sampai orang Kristen, anak Tuhan menjadi stres. Pertama, dulu waktu saudara dan saya masih muda, baca nggak pakai kacamata kelihatan. Amin. Saudara sekarang kalau kita sudah tua, umur saya baru 75. Ya. Dan saya katakan saudaraku, kalau baca perlu pakai kacamata. Kecuali baca WA di HP, nggak usah pakai kacamata karena tak gede no hurufnya.
Amin. Nah saudaraku, kemudian sudah tahu, setelah saudara terjadi perubahan dari mata, saudara akan berubah ya. Rambut saudara dulunya tebal, sekarang lama-lama jadi yang dulunya hitam jadi putih. Sekarang kalau sudah lihat rambut saya ireng ini, tak semir. Amin. Amin. Loh. Melok-melok dia. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu terjadi perubahan. Secara alami saudara dan saya akan mengalami sebuah perubahan yang tidak bisa saudara tahan. Dulu kulit saudara dan saya kenceng, tapi lama-lama jadi kendor. Orang perempuan paling takut kalau mukanya keriput, saudaraku. Makanya tembelannya kandel, saudaraku. Amin. Ya, kalau orang perempuan itu krimnya aja ada krim pagi, krim siang, krim malam. Saya tidak pakai krim-keriman, saudaraku. Amin. Ya, dan saya berkata kepada saudara, perubahan yang seperti ini itu perubahan yang alami, yang dialami setiap manusia. Amin. Karena terjadi penuaan, dan kemudian yang sering kali saudara dan saya alami, makin tua akan makin berubah jadi pelupa, gampang lali. Makanya nek wis tuwa aja nyimpen barang-barang sing nok. Nanti lali goleki nok ndi. Berapa hari yang lalu istri saya kepengen naruh kunci, saudaraku, supaya aman. Dia bingung naruh kunci di mana. Saya ngomong, "Ma, taruh situ ya. Nanti nek kamu lupa tak elekno." Dia taruh di situ. Berapa minggu kemudian dia mau cari kuncinya, tak simpen nok dia lali. Aku melok lali, saudaraku. Amin. Loh ini loh tanda-tanda penuaan itu mudah lupa. Tapi herannya orang Kristen makin tua nek mbek duit ora tau lali loh, saudaraku. Amin. Ya. Iso bedana sing abang mbek sing ijo. Amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan itu berkata kepada saudara, saudara dan saya sebagai anak Tuhan, engkau boleh makin hari makin tua, biarpun saudara dan saya terjadi perubahan secara fisik di dalam hidup saudara, tapi saya berkata engkau dan saya boleh menjadi manusia yang pelupa. Tapi satu hal, hari ini ada sesuatu yang penting yang saudara dan saya sebagai anak Tuhan tidak boleh saudara lupa. Apa kata firman Tuhan yang tidak boleh saudara dan saya lupakan di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan? Yang pertama kita baca Mazmur 103. Ya, baca kitab Mazmur pasal 103. Kita akan baca ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Saudara dan saya kalau hari ini ada di tempat ini, engkau sehat, itu kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Amin. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan yang sudah usia seperti ini, kalau saya sehat, gak ada sakit penyakit di dalam tubuh saya, saudaraku, saya tahu itu kebaikan Tuhan yang tidak boleh saya lupakan. Amin. Makanya saya punya kebiasaan setiap tahun ulang tahun. Jemaat itu tahu hari ulang tahun saya, saudaraku. Kalau saya mau ulang tahun, jujur ya, ibu-ibu itu bingung. Pak Gembala meh ulang tahun tuh. Gue nek ulang tahun cik, gue nggawa apa? Aku nggawa sate babi ya. Waduh. Gue nggawa apa? Aku tak nggawa bakwan nih. Aku sate. Sing paling enak pendeta nih, nyediakno cuma sego putih. Ya, ngirit toh.
setiap ulang tahun selalu pesta ucapan syukur dari jemaat, saudaraku. Jemaat yang mengadakan pesta 1 hari. Istri saya ngomong sama saya begini, "P, mbok ojo ulang tahun tiap tahun." Lalu saya tanya, "Apa? Gak enak mbek jemaat. Engko sangat golek kado." Saya ngomong, "Mah, pendeta ulang tahun nggak ngarepno kado, dikai kado ya puji Tuhan, nggak dikai kado kebangetan." Amin. Masa ulang tahun pendeta tidak dikasih kado? 1 hari saya ulang tahun, saya lihat kado yang begitu banyak. Saya lihat ada 1 bungkusan yang bulat. Waduh, saya pikir apa isine? Malam-malam tak buka, saudaraku. Begitu saya buka pelan-pelan, isinya Astor. Setiap malam pendeta makan Astor. Untung tidak belang kayak zebra, saudaraku. Amin. Nah, karena saya bersyukur karena jemaat cuma bisa membeli saya 1 kaleng Astor. Saya bersyukur. Amin. Nah, saudaraku, saya berkata kepada istri saya, "Ma, kenapa saya setiap tahun ulang tahun? Kenapa?" Ya, saya bukan cari kado. Tetapi di hari ulang tahun saya kepingin mengucap syukur. Kalau saat sampai hari ini saya tetap sehat, saya bisa mendampingi kamu sebagai seorang suami, saya bisa tetap menggembalakan jemaat, itu karena kasih setia Tuhan. Amin. Saudaraku, kebaikan Tuhan tidak boleh kita lupakan. Kebaikan manusia aja kalau dilupakan sakit hati loh. Amin. Betul? Hati-hati. Jangan jadi orang Kristen mudah melupakan kebaikan orang. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah ditolong orang. Amin. Saya katakan, saudaraku, kalau kebaikan saudara dan saya, pengorbanan saudara dan saya untuk orang lain, kemudian orang itu melupakan kebaikan kita, waduh, jengkel apa enggak? Kadang-kadang kita istilah bahasa Jawanya diundat-undat ya. Di waktu melarat ora iso mangan tak kei mangan. Ra duit tak kei duit. Sekarang sugih sithik sombong setengah mati. Lali, loh, iso sakit hati loh. Amin. Kalau setiap hari saudara dan saya setiap bangun tidur minta diberkati, minta kesehatan. Saudara dan saya sudah diberi, setiap hari dipelihara oleh Tuhan. Setiap hari pekerjaanmu diberkati Tuhan. Kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan, Tuhan sakit hati melihat orang Kristen. Amin. Makanya saya berkata kepada jemaat, lihat aja, orang Kristen yang setiap hari dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, tapi tidak pernah berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, tahun-tahun ini akan ditarik dari peredaran. Karena apa? Ngentek-ngentek no anggaran surga, saudaraku. Amin. Loh, jangan main-main loh. Ya. Tiap melek kita sembahyang jaluk berkat. Tiap melek kita minta sembahyang, minta pertolongan Tuhan. Sudah banyak mukjizat yang kita alami, saudaraku. Tetapi kalau saudara lupa bahwa kalau saat ini sudah berhasil, kalau saat ini kau diberkati, kalau saat ini kau sehat, engkau lupa bahwa itu semua karena campur tangan Tuhan. Saudara dan saya menyakitkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Mazmur berkata, saudaraku, di dalam pasal 103 ayat 2 ini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jujur saudaraku, saya pernah sakit hati dengan tante saya. Waktu adik papa saya meninggal, keluarga ini hancur.
Sampai untuk nyekolahkan anaknya 4, saya yang tanggung jawab. Sampai selesai lulus SMA, yang gede lulus Akademi Bahasa Asing. Anak-anaknya saya sekolahkan sampai SMA. Oh, satu hari tante saya ngomong sama saya, "In, aku aja mbok tolong terus, aku sungkan. Aku kayak ono bondo, tak kerja." Waktu itu saya tanya, "Kim, mau kerja apa?" "Loh, aku isane gawe kue loh." "Ya wes, tak apa-apa. Ya, nanti beli Wonderpan, beli apa, kira-kira piro bondone?" Waktu itu dia butuh 40.000. Dan 40.000 itu gaji saya 1 bulan. Begitu saya dapat gajian dari om saya langsung ke rumah tante saya katakan, "Ya wes, ini duit 40.000 tinggal bondo. Yang ngono supaya aku rak ngarepno kowe terus nyusahno kowe." Ya wes. Berjalan dengan waktu, kemudian saya pindah ke Surabaya, saudaraku. Saya sekolah di Saint Louis tahun 64. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu saya mulai berusaha, karena saya dari Jepara. Jepara itu terkenal apa? Ukir-ukiran. Jadi kalau saudara lihat saya hari ini, model ukir-ukiran Jepara, saudaraku. Amin. Ya. Saudaraku, satu saat tahun 81 saya bangkrut. You know bangkrut? Ente-entean, saudaraku. Tante yang saya tulungi dia itu, saya setiap bulan saya supply, saya bantu, saudaraku. Saya dengar dia baru jual rumah di Pecinan laku 40 juta, dibelikan rumah dekat terminal 17,5 juta. Berarti masih sisa 22,5 juta. Saya susah. Saya nggak punya duit. Saya cuma punya modal menanam kebaikan buat dia. Jadi saya berkata kepada istri saya, "Mah, aku tak pulang, nyilih duit sama tante karena dia baru dodol omah, duit akeh, tak silih 2 juta, 3 sasi tak balik no." Sekarang ada orang ngomong 3 sasi aja, jadi 3 tahun rak balik akeh, saudaraku. Amin. Makanya hari ini jangan juga ngutangi wong, hilang tak bantek. Saya pulang ke Jepara naik bis, saudaraku. Ini rahasia, jangan cerita orang ya. Saya datang ke rumah tante saya tanya, "Kapan datang?" "Baru tadi sore." "Ada kerjaan enggak?" "Aku menyilih duit 2 juta. Nanti 3 sasi tak balik no." Dia ngomong, "Demi Tuhan, aku ndak ada duit." Saya pikir, lu kok wani sumpah. Saya ngomong, "Lu kok tante kan Jim kan baru dodol omah si Capil kan. Ditekono ini 17,5. Berarti kan sisa 22,5. Lah aku rantai duit." Saudara, jujur aja. Meskipun saya ini sekarang hamba Tuhan, tapi waktu itu saya juga mewangkel, saudaraku. Eling ngono ra tak bantu wong kayak ngene iki. Ya, susah tak tolongi. Hah? Sekarang dia punya duit, saya susah, gantian apa? Waduh, sampai kemudian saya pulang, saya kecewa, saya mikir, iya, aduh. Wong iki cek nemene gitu ya. Lalu saya ditanya ibu saya, mama saya, "Dari mana kamu?" "Dari tante ini." "Ngapain? Nyilih duit?" "Diutangi?" "Enggak."
Lah ya, wong kaya ngono mboceng liye mbok tolong. Apa iki lho, upaya apa? Saudaraku. Iki wis panas tambah dipanas-panasi, saudaraku. Tambah kuompong. Saya ngomong, iya ini cerita, tak undat-undat saudaraku. Semua tak ceritakan mama saya. Mama saya tambah muangkel benci. Saya melok kobong, saudaraku. Amin. Begitu saya pulang ke Surabaya, istri saya mikir saya ngantongi duit 2 juta, saudaraku. Ternyata misinya gagal. IMF tidak mengeluarkan duit, saudaraku. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Wah, saya mangkal. Bertahun-tahun, berbulan-bulan saya sakit hati, saudaraku. Karena apa? Saya sudah merasa menanam kebaikan. Saya sudah menanam pertolongan kepada dia. Dia gak bisa makan, saya tolongi dia. Suaminya dia tidak bisa membuat kuburan suaminya. Saya yang buatkan bongpengnya, saudaraku. Kuburannya saya bangunkan, saudaraku. Sekarang saya susah, gak bisa makan, saudaraku. Saya lagi bangkrut, saudaraku. Saya mau pinjem, dia punya uang, gak ada, gak dikasih. Apa yang terjadi, saudaraku? Berapa bulan kemudian anaknya datang ke Surabaya, minta kerjaan sama saya. Waktu itu saya sudah mulai dipulihkan Tuhan. Lalu dia ngomong begini, Koin, aku minta tolong. Aku dikongkon mami suruh ke sini. Saya katakan, kongkon apa? Aku dikongkon kerja mbek Koin, tolong ya. Dalam hati saya, aku ndelok kowe ketok imbokmu. Kudu tak untal kowe. Saya berkata, kamu mau kerja mbek aku? Hah? Dulu aku minta tolong mamamu aja kan ditolongi loh. Dia nangis, saudara. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Koin, waktu Koin ke Jepara nembung meh nyile duit. Begitu Koin pulang, mami masuk kamar nangis. Kenapa dia nangis? Dia berkata, aku gak bisa nolongi Koin. Aduh Tuhan, ampuni. Aku gak bisa nolongi dia yang susah. Kok aku gak bisa nolongi Tuhan? Dia sudah banyak nolongi saya. Kenapa aku gak bisa nolongi dia? Saya tanya sama dia, saya, kenapa? Kenapa mamamu gak bisa nolongi aku? Dia berkata, Koin, mami jual rumah itu karena terpaksa. Karena ciciknya dia kena kerjaannya bangkrut buat teh ginseng, kopi ginseng gitu, sasetan, saudaraku, di Kudus. Ternyata ditipu orang, saudaraku. Dan dia banyak utang. Akhirnya dia suami istri ditekan sama debt collector, saudaraku. Mau diancam dibunuh segala kalau dia tidak menyelesaikan utangnya, saudaraku. Akhirnya anaknya datang ke Jepara, nangis-nangis sama mamanya. Dia katakan, Mi aku tulungi, Mina aku nendak mau tulungi. Aku bisa dipateni karena aku punya utang. Kerjaanku hancur, Mi. Akhirnya dia katakan, terpaksa dia jual rumahnya. Laku 40 juta. Sisanya dikasihkan anaknya kabeh. Makanya dengar baik-baik, jangan saudara cepat menghakimi, jangan saudara cepat sakit hati. Mungkin yang saudara minta tolong hari ini, mungkin mereka sendiri lagi susah. Amin. Pada waktu saya dengar adik saya ngomong begitu, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, Engkau ampuni saya. Karena apa? Saya sempat sakit hati karena saya merasa saya sudah berbuat baik tetapi tidak dibalas dengan kebaikan. Saya berkata kepada saudara sebagai orang Kristen, kalau saudara dan saya suka membantu, menolong orang lain, jangan punya pamrih, jangan punya harapan satu saat akan ditolong. Gak perlu, Tuhan yang akan tolong kita. Amin. Dalam waktu singkat saya diberkati Tuhan. Lalu saya katakan sama adik saya, kamu pulang. Sekarang kita kayak bondo. Saya kasih 10 juta dia waktu itu. Kamu pulang, saya berkata. Kerja, mebel. Waduh, puji Tuhan. Dia langsung kirim mebel ke Jakarta dan dia berhasil, saudaraku. Saya berkata kepada saudara hari ini,
Mungkin kebaikanmu satu saat tidak diingat orang. Mungkin kebaikanmu tidak tidak dibalas dengan kebaikan. Tapi saya berkata kepada saudara, kebaikan Tuhan jangan engkau lupakan. Kalau hari ini saudara dan saya sukses, kalau hari ini saudara dan saya dipakai Tuhan, itu karena kasih setia Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, yang tidak boleh kita lupakan, kita baca yuk Mazmur 78. Mazmur 78. Kita baca ayat yang ke-7. Dikatakan supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Yang kedua yang Tuhan tidak ingin saudara dan saya lupa, bahwa Allah saudara dan saya itu perbuatan-perbuatannya dahsyat. Amin. Jangan engkau lupakan bahwa saudara dan saya punya Allah yang berkuasa untuk menyelesaikan setiap pergumulan saudara. Amin. Ya, itulah sebabnya saya berkata kepada saudara, firman Tuhan berkata, jangan engkau lupakan perbuatan-perbuatannya yang besar di dalam hidup saudara dan saya. Kalau hari ini kenapa banyak orang Kristen di dalam keadaan kekurangan? Kenapa dalam keadaan orang Kristen di dalam keadaan kesusahan, terjepit utang dan segalanya? Saya berkata saudaraku, kenapa orang Kristen ini stres, kemudian mulai khawatir, kemudian mulai kebingungan sekali. Saya berkata, karena kau lupa bahwa Tuhanmu itu berkuasa. Amin. Kalau saudara dan saya ingat bahwa Tuhan kita itu dahsyat, saudara dan saya tidak akan takut menghadapi pergumulan hidup. Hari ini kalau dipikir stres, ya stres saudaraku saya. Tahun lalu bulan Juni saya mulai membongkar gereja, dibangun 3 lantai. Jemaat saya ngomong, ini anggaran kira-kira 500 juta selesai. Banyak jemaat yang insinyur gak yakin saudaraku. Ini bisa 1 lebih, hampir 2. Jadi pada waktu itu saya jual mobil saya CR-V sama Innova, saudaraku, saya jual, saya pakai untuk membangun karena saya pikir memang atasnya sudah keropos, saudaraku, dipangan rayap, saudaraku. Jadi tukangnya berkata ini sewaktu-waktu bisa rubuh loh. Nanti pas ada kebaktian rubuh kan jadi masalah. Jadi saya berkata oke, saya bongkar, saudaraku. Tapi ternyata sudah habis 1 lebih, saudaraku. Saya pusing, stres saudara. Tapi firman Tuhan berkata, ya, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Dikatakan dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Pada waktu saya lupa, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyediakan, Tuhan Yesus sanggup menolong, saya stres, bingung, saudaraku. Sampai anak saya berkata kepada yang bangun ini, Om, sudah berhenti aja, sana papi wis tua, jangan dikasih beban Om. Ya, sudah. Sampai sekarang ini gereja masih belum sempurna jadi. Kopingan pernah melayani di sana. Saya berkata kepada saudara, jangan lupakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau tahun lalu, kalau yang lalu saudara pernah ditolong Tuhan, hari ini juga Tuhan bisa menolong saudara. Amin. Dan
saya lihat saudaraku, berkat demi berkat itu terus Tuhan sediakan saudaraku. Sampai hari ini saya berkata kepada saudara, karena Tuhan tidak ingin saudara dan saya lupa, engkau dan saya ini punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Dialah yang sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Amin. Kenapa kita stres? Kenapa kita khawatir? Ya, mungkin kontrakan saudara habis. Tidak usah khawatir, doa. Jangan lupakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kalau orang lain ditolong, kenapa kita tidak? Amin. Kalau orang lain diberkati, kenapa kita tidak? Amin. Cari penyebabnya. Kenapa dia diberkati, kenapa dia sukses. Tetapi saya suka dalam keadaan miskin, kekurangan. Saudara dan saya cari penyebabnya, saudaraku. Karena Tuhan tidak pernah membedakan kasihnya, berkatnya. Tapi Tuhan sediakan berkatnya kepada orang-orang yang hidupnya setia dan takut akan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara dan saya tidak boleh lupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia tetap memiliki kuasa yang ajaib. Dan kuasanya tidak pernah berubah. Dia sanggup menyembuhkan. Dia sanggup memberkati. Dia sanggup memberikan jalan keluar. Dan saya berkata kepada saudara, yuk jangan cari jalan sendiri untuk mengatasi pergumulan hidupmu. Jangan cari utangan untuk bayar utang. Itu bukan mujizat. Apalagi kalau dalam keadaan panik. 5% ditabrak, saudaraku. Karena apa? Tidak tahan, diteror. Stres, gak bisa tidur. Saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sanggup mencampur tangan dan menyatakan pertolongan dan jalan keluar buat saudara dan saya. Amin. Tahun 2010 saya punya utang kartu kredit 246 juta. Tiap bulan saya harus bayar minimalnya tok 24,6. Per bulan jemaat tidak ada 10 juta. Sisanya itu kontin. Nek ndak utangi tambah gede, tambah gede, tambah gede, saudaraku. Istri saya sudah ndak kuat. Dia berkata, "Pi, aku ndak kuat, Pi." Ditagih, diteror setiap kali telepon ngamuk-ngamuk. Ya apa nek omah iki ditolak ya. Saya nggak, Mama, kamu minta rumah ini dengan doa lah. Sekarang dalam kesulitan gini, kenapa kamu mau jual rumah? Sudah tidak ada jalan keluar, saudaraku. Dalam otak kami sudah tidak ada jalan keluar. Saya berharap ada orang yang tiba-tiba memberkati saya 300 juta. Tapi ngimpi. Apa yang terjadi? Saya stres. Saya dengar khotbah hamba Tuhan, kalau Anda punya hutang kartu kredit, malam hari ini pulang, semua kartu kredit jejer untuk lantai, injek-injek dalam nama Tuhan Yesus. Tak praktek, no, saudaraku. 8 kartu kredit saya tak jejer di lantai, tak injek-injek satu-satu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Utangnya lunas, saudaraku. Saya di Jakarta terkenal sebagai pendeta properti. Saya doakan ruko, tanah, villa laku. Saya doakan rumahku diri ora payu. Jemaat kerja di Riwayat, saya ngomong, "Feb, tolong tawarno rumahku." Kenapa, Pak Indra? Aku main golek omah sing luwih apik. Padahal kowe ora ngerti menggo bayar utang. Lalu dia ngomong, "Minta berapa, Pak Indra?" Wes, nek bayu ya 2M. Waktu itu ya. Sekarang bisa lebih. Wes sak payun, sak ngenyange wes. Wong nek tuku paling enak itu tuku mbek wong sing butuh duit. Amin. Mesti murah. Nah, saudaraku, saya doa ternyata tidak laku, saudaraku. Saya ngomong sama Tuhan, "Tuhan, ini ndak payu ya apa?
Bojoku stres daripada duwe bojo gendeng lebih baik dodol omah, saudaraku. Amin. Tapi bukan Tuhan Yesus kalau dia tidak bisa menolong kita. Amin. Tiba-tiba satu hari saya ditelepon adik saya dari Jepara. Kue muleo. Saya tanya, ada apa? Wes, kue dulur tua saya gini. Kue mulai. Begitu saya pulang ternyata adik-adik saya sudah dikumpulkan. Yang jadi pendeta di Bandung juga sudah datang. Saya tanya, ini ono apa? Dia katakan, kita rundingan ya. Kue setuju ndak? Nek omahe mami ki didol. Omah warisan ini didol. Dalam hati saya, ndang cepet. Kowe nek ndak setuju, iki adikmu anak emeh kuliah di Bandung. Nek kowe ndak setuju, cilane duit nggo tuku omah. Lho nek omahe doro 7 tak tukokno. Saya omahku dhewe tak dole durung payu. Akhirnya dia adik-adik saya ngomong, setuju ya gue? Setuju. Ayo ke notaris. Pelepasan hak. Oke? Hari itu kita ke notaris, saya tanda tangan, setuju. Ya, memberi kepercayaan kepada saya, adik saya laki-laki untuk menjual. Dan apa yang terjadi, notaris bertanya, ada yang punya NPWP? Saya punya NPWP, saya katakan. Oke, tolong difotokopi NPWP-nya, saudaraku. Lalu adik saya ngomong gini, wes, kowe mulya ana Surabaya, sing doa, aku sing nawakno. Aku sing doa, dia sing nawakno. Aku nyembayangno omahku dhewe rak payu. Saya katakan oke. Nggak sampai seminggu, saudaraku. Adik saya telepon, kowe mulya Jepara. Apa? Omahe wis payu. Loh, payu piro? Kowe rundingan mbek aku. Wis kakek rundingan kok nek kowe ora setuju kok nek golek pembeli tambah angel. Ya saya pikir wah ndang cepet aja. Saudara tahu? Ternyata saya tidak perlu jual rumah, saya bisa menyelesaikan hutang saya karena saya dapat warisan. Amin. Ya. Haleluya, saya berkata di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan lupakan kuasa perbuatan Tuhan yang ajaib yang sampai hari ini tetap tidak pernah berubah. Yang ketiga, cepat. Karena saya cuma diberi, karena waktunya memang. Kita baca satu kitab Yosua tadi, pasal 1. Kita baca ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Salah satu rahasia keberhasilan, salah satu rahasia hidup saudara dan saya beruntung, yaitu jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa memperkatakan firman. Karena pada waktu Tuhan Yesus berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi ini, engkau dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah ke tengah laut, maka itu akan terjadi. Jadi firman itu perlu diucapkan supaya ada mujizat kuasanya. Amin. Nah ini yang banyak orang Kristen gak sadar, saudaraku. Ya, pada waktu saudara dan saya kekurangan, saudara tidak pernah mengucapkan firman, saudara tidak pernah memperkatakan kitab Taurat, saudara tidak pernah memperkatakan firman. Kenapa pada waktu saudara dan saya kekurangan? Pernah gak kekurangan? Halo? Tak doa anak suki kabeh tidak tahu kekurangan. Amin. Amin. Ya, saya pernah kekurangan. Pada waktu saudara dan saya kekurangan, ada satu kebutuhan untuk kontrak, untuk bayar cicilan. Saudara berani berkata, Filipi 4 ayat 19, segala
Dia akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara imani, perkatakan itu setiap hari. Amin. Katakan, aku percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan akan sediakan apa yang menjadi kebutuhanku. Amin. Saya nggak tahu saudara hari ini sudah datang ke sini, kebutuhan saudara apa, saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu loh. Amin. Tuhan dengar apa yang menjadi doa permohonanmu. Tuhan tahu. Amin. Dan sudah percaya Dia akan mencukupkan, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Itu perlu diperkatakan. Pada waktu saudara dan saya di dalam tekanan, rasanya sudah tidak kuat dengan problem hidup yang berat, masalah-masalah kebutuhan hidup yang tidak dapat dipikir. Saudara, masalah itu aja dipikir, gak ada yang mumet. Amin. Masalah itu untuk didoakan, nek dipikir orang nanti, saudaraku. Amin. Jadi pada waktu saudara dan saya rasanya sudah tidak kuat hidup bersama dengan suami yang menyakitkan. Saudara merasa sudah tidak kuat dengan istri yang cerewet ngamuan, jalui duit. Rasanya wis nggak kuat. Saya berkata, kenapa engkau tidak berkatakan firman? Tidak, aku akan memberi kekuatan di dalam segala perkara. Aku dapat menanggungnya karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya berkata, kekuatan saudara dan saya itu akan mengalir lewat karya Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kalau sampai hari ini saya bisa tetap melayani, itu karena Tuhan menopang saya dengan kekuatannya yang ajaib. Amin. Hari ini saya nggak tahu saudaraku, beban pergumulan saudara apa. Saudara rasanya sudah terlalu berat, saudara rasanya nggak kuat nanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu perkatakan. Amin. Maka engkau dan saya akan kuat. Jangan saudara ngomong, waduh mati aku. Ojo mati sih, utangnya durung lunas. Amin. Sing mati enak, sing urip ditagih utang terus. Amin. Ya, pokoknya kalau punya bojo isih duwe utang, ojo sudah ngomong, ojo mati-mati sih ya Pak, utangmu durung lunas. Amin. Ya, dan saya percaya saudaraku, pada waktu sudah dan saya ngomong begitu, suami sudah akan tetap sehat. Amin. Sampai bisa membayar hutangnya karena Tuhan yang akan beracara. Amin. Saudaraku, sudah dan saya tidak boleh lupa ini. Perkatakan. Firman Tuhan berkatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Yang selanjutnya yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kita baca kitab Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Oh haleluya. Orang Kristen yang suka berbuat baik, nolong orang yang susah, engkau tidak akan pernah kekurangan berkat. Alkitab berkata, orang yang menolong orang yang miskin, dia memiutangi Tuhan loh. Amin. Saya berkata kepada saudara hari-hari ini, firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa untuk berbuat baik. Amin. Memberi bantuan, memberikan tumpangan.
Oleh sebab itu, saudaraku, jangan suka ngusir orang yang ada di rumahmu. Mungkin keponakanmu, mungkin tantemu yang Tuhan sedang sediakan. Dia tinggal bersama dengan engkau. Mungkin engkau jengkel karena dia malas, atau mungkin ada sesuatu yang kau tidak cocok. Tapi satu hal saya berkata kepada saudara, jangan suka ngusir orang susah. Karena Tuhan gak suka. Oh, Tuhan suka itu orang Kristen yang suka membantu. Tangannya selalu terbuka untuk menolong. Jujur saya berkata kepada saudara, bukan saya sombong, tapi saya tidak pernah takut untuk berbuat baik. Meskipun saya harus susah, tapi saya tidak pernah berbuat untuk menahan kebaikan seseorang. Sampai anak-anak saya sering kali ngomong gini, Papi aja dadi wong kapiken apa? Loh, berbuat baik kok dilarang, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Sampai hari ini saya berbuat baik kepada teman saya, saudaraku. Sudah saya tolong berapa, sampai sekarang nggak dibayar ratusan juta, saudaraku. Tapi saya berkata kepada saudara, hari ini dia di penjara. Dan di penjara itu susah. Setiap hari dia minta remah-remah dari saya. Saya kirim 100.000, saya kirim 50.000, saya kirim 110.000, saudaraku. Oh, saudaraku, dalam keadaan demikian kadang-kadang saya dimarahin anak-anak, saudaraku. Tapi saya berkata, saya belajar melakukan firman. Saya berkata, saudaraku, janganlah engkau lupa berbuat baik, karena kebaikanmu lah itu yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Saya tanya, orang Kristen jahat ada enggak? Hah? Mertua jahat ada enggak? Hah? Halo? Wong nek jahat, nek mati, ora ana sing nangis. Amin. Nek wong apik lho akeh ditangisi, aduh sana ya. Aduh padahal wong apik lho ya. Kok ndak dene sing dijikut Tuhan. Kok ini sing apik lho. Kelihatannya memang wong apik tempat-tempat cepat mati. Karena apa? Disayang Tuhan, saudaraku. Amin. Tapi saya berkata kepada saudara, Tuhan akan menyertai dan memberkati orang-orang yang punya hati yang mudah iba, mudah berbelas kasihan, suka hidup, suka berbagi. Karena apa? Karena firman Tuhan memberikan perumpamaan, ada orang kaya dan orang miskin. Yang miskin bernama Lazarus, setiap hari duduk di depan pintu rumah orang kaya itu, dan setiap hari Lazarus cuma mengambil remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Orang kaya itu mati, orang miskin itu mati. Jadi saya beritahukan, wong sugih ya iso mati. Amin. Cuma wong sugih sorto awet, saudaraku. Nek loro iso mau Singapura, saudaraku. Amin. Nek kita akan ke Karangmenjangan. Wong sugih iso ke Penang, saudaraku. Amin. Ya. Tapi saya berkata, orang kaya bisa mati, orang miskin bisa mati. Tapi satu saat orang yang miskin ini melihat, orang yang kaya ini melihat Lazarus ada duduk di pangkuan Bapak Abraham. Dan dia berkata, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke air, karena di sini aku kepanasan. Firman Tuhan berkata, Abraham berkata, enggak bisa anakku, antara kamu dengan aku ada jurang pemisah yang tidak terseberangi. Yang dari sana tidak bisa datang ke sini, yang dari sini tidak bisa datang ke sana. Kenapa orang kaya ini yang setiap hari hidup dalam kelimpahan, matinya kok masuk neraka? Karena pada waktu dia hidup diberkati Tuhan, tidak pernah berbagi. Itulah sebabnya saya berkata, saya bersyukur persekutuan di tempat ini boleh berbagi. Dan saya berkata, engkau tidak akan pernah kekurangan berkat. Amin. Yang terakhir, segera berhenti. Maaf, kebablasan sedikit. Amsal pasal 3.
ayat 1 sampai dengan ayat 4. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, dan kalungkanlah itu pada lehermu, tulislah itu pada hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan di dalam pandangan Allah serta manusia. Yang terakhir, yang tidak boleh saudara dan saya lupa, saya berkata pada saudara, nasihat orang tuamu. Seringkali anak-anak Tuhan, anak-anak seringkali gagal di dalam hidupnya, gagal di dalam pernikahannya, gagal di dalam kariernya, gagal di dalam masa depannya, karena seringkali nggak nurutin nasihat orang tua loh. Amin. Orang tua itu punya feeling yang lebih tajam daripada anak-anak. Dengar baik-baik. Orang tua tidak pernah menasihati anaknya dan menjerumuskan anaknya ke dalam sebuah kegagalan dan kesusahan dan penderitaan. Tetapi orang tua itu selalu kepingin melihat anak-anaknya punya masa depan yang berhasil. Kalau engkau punya pacar, tanya sama orang tuamu. Menurut ibu, menurut mama, menurut papa ya apa orang ini? Masal saudara jangan cuma cinta mati ya. Nendak untuk dia wis mati ya. Tapi mama sudah berkata kita wong apik, tapi kok mama ndak seret. Saudara ndak seret, tapi mama sudah berkata, wong ini kok apik gini, ini cocok mbek kowe wong ini sabar gitu. Ya wis mama sing kawin mbek ndekne. Loh, kok tambah mama sing kon kawin? Ya, nanti apa ndak papai ngamuk. Amin. Ya. Nek dinasihati orang tua itu ndak pernah gubris. Saudara, yang dikatakan firman Tuhan ini, janganlah engkau lupakan ajaranku. Amin. Selama nasihat orang tua saudara tidak bertentangan dengan firman, saudara dan saya sebagai seorang anak, saudara belajar tunduk. Amin. Supaya apa? Supaya engkau mendapat kasih karunia dari Allah, dan engkau mendapat pemandangan dari manusia dan dari Allah, dan Tuhan akan membuat perjalanan hidupmu berhasil. Dan firman Tuhan berkata, anak yang menghormati orang tuanya hidupnya bahagia. Amin. Oleh sebab itu yuk kita belajar hari-hari ini. Jangan sampai saudara sama ibu saudara sama mama saudara terus bentrok, gegeran. Ya, amin. Kadang-kadang wis males ngomong be ibu, kuno, kolot. Gitu saudaraku. Aja sing kolot itu tambah mlebu surga loh kadang-kadang. Amin. Ya. Saudara, kadang-kadang pandangan kita kadang-kadang tidak cocok dengan orang tua. Tapi saya berkata kepada saudara, setiap orang tua memiliki pengharapan dan doa untuk anak-anaknya. Amin. Saya kalau hari ini bisa jadi hamba Tuhan, salah satunya karena doa dari mama saya. Amin. Karena dulu saya itu terlalu jahat. Dulu tahun 60-an saya anak geng. Saya pernah tikam orang, dan hampir setiap malam saya selalu mabuk dan nyedot ganja terus ragu. Sampai mama saya kepin buang saya. Dia katakan, minggat kamu. Aku kehilangan dok siji nggak apa-apa. Saya dianggap dok, saudaraku. Aku bisa dok 6 katanya gitu. Tapi setelah saya khotbah di Indosiar, saudaraku, mama saya datang ke Surabaya. Dia berkata, aku bangga. Kalau kamu kok bisa jadi pendeta, jadi hamba Tuhan ya. Aku bangga sama kamu. Kepala saya dipegang, dilus-lus, dan dia nangis. Dan dia berkata, puji Tuhan, kamu bisa jadi hamba Tuhan. Ya, saya berkata, yang dibuang oleh manusia, dipilih oleh Allah, dan dijadikan berharga di mata Tuhan. Amin. Sekarang ngombe ono sing ngei, amin. Ndak
nggak usah tuku loh saudaraku. Amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu yuk pulang dari ibadah ini saudaraku, perhatikan saudaraku. Tidak boleh lupa akan kebaikan Tuhan. Tidak boleh lupa akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tidak boleh lupa untuk memperkatakan firman di dalam hidup saudara. Dan tidak boleh lupa untuk berbuat baik. Dan tidak boleh lupa untuk mendengar nasihat orang tua. Jangan sampai ada anak bermusuhan dengan orang tuanya. Hari ini bereskan hidupmu sebelum orang tuamu dipanggil Tuhan. Jangan selalu bertengkar dengan orang tuamu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur. Biarlah nasihat firman-Mu ini termeterai di dalam hidup kami, Bapa. Kami rindu Tuhan, firman-Mu yang logos ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan apa yang kami dengar, kami lakukan. Supaya janji-janji Allah untuk membuat kami sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang berhasil dan memiliki masa depan yang sukses, masa depan yang berbahagia. Bila firman-Mu ini akan boleh menjadi dasar nasihat dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati persekutuan doa di tempat ini. Berkati para hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Berkati Pak Doni dan Pak Hadi dan semua pengurus persekutuan doa di tempat ini. Mereka yang berjerih lelah berkorban untuk persekutuan ini. Kiranya Tuhan perhitungkan apa yang mereka korbankan. Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah dari tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan dari tempat ini Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Orang-orang yang akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Orang-orang yang sukses. Orang-orang yang berhasil. Yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan, Engkau bangkitkan dari persekutuan ini hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak yang dalam sekolah mereka yang hari ini sedang menghadapi ujian ulangan. Tuhan tolong mereka, tambahkan hikmat, kepandaian, akal budi, dan berkati semua jemaat di tempat ini yang hadir, khususnya malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Yesuslah jawabannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan berkati. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus.